Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sabrina Aulia Zahra. Saya dari BKPIE, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu yang berjudul Multicultural and School Counseling Creating Cultural Relevant Comprehensive Growth and Counseling Program. Baik, di sini saya tidak akan mempresentasikan sendirian. Saya akan bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Alifah Romasari dan Safa Salsabila. Baik, jangan lama-lama, langsung saja kita ke materi. A. Kompetensi konseling multikultural. SUE 2001 telah menetapkan standar saat ini di lapangan untuk memahami kompetensi konseling multikultural. Meskipun ada tantangan untuk konstruksi ini, misalnya Westreich and Thomas 2004. Penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang ini didominasi oleh anggapan SUE bahwa kompetensi multikultural melibatkan 3 dimensi berikut. A. Kesadaran, yaitu pemahaman bahwa faktor budaya seperti ras, jenis kelamin, atau kelas memiliki dampak yang substansial terhadap perkembangan manusia dan proses konseling. B. Pengetahuan tentang cara-cara di mana proses budaya memiliki dampak ini di berbagai kelompok yang berbeda. Dan yang C. Keterampilan yang mencakup kemampuan untuk secara efektif mengintegrasikan dampak faktor budaya ke dalam penyediaan layanan profesional. Di bidang konseling profesional, ketiga dimensi ini telah didiskusikan dengan berbagai cara. Pada bagian ini, kami akan meringkas berbagai literatur telah menggambarkan jenis kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang perlu dikembangkan oleh konselor sekolah profesional agar dianggap kompeten secara multikultural. B. Program bimbingan dan konseling komprehensif yang responsif secara budaya CR-CJ-CPS. Ada beberapa tema dalam literatur yang mendukung pergabungan praktek multikultural ke dalam CJCP. Kami sekarang akan meringkas bagaimana tema-tema ini terkait dengan kerangka umum ASCA untuk CJCP. Manfaat kerangka ekologis, program konseling sekolah komprehensif didefinisikan sebagai cangkupan komprehensif pencegahan dalam desain dan pengembangan di alam. Program bimbingan dan konseling yang komprehensif bersifat komprehensif dalam arti memberikan layanan kepada semua siswa, membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk perkembangan yang sehat dalam ranah akademik, sosial pribadi, dan karir. Akibatnya, definisi CJSIP akan lebih menangkap cara konselor sekolah mempertimbangkan faktor kontekstual yang mempengaruhi kesejahteraan siswa. Misalnya, faktor individu, keluarga, sekolah, dan komunitas, dan memilih intervensi berdasarkan pertimbangan ini. C. Mengintegrasikan konseling sekolah yang responsif secara budaya ke dalam model ASCA. Yang pertama ada dasar. ASCA 2005 menggambarkan komponen landasan dari CGCP sebagai apa dari program yang mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibina dalam setiap siswa di sekolah. Hal ini mencakup filosofi atau gagasan bersama yang merupakan inti dari program CGCP sekolah. Misi yang menjelaskan tujuan CGCP distrik, domain perkembangan akademis, karir, dan pribadi atau sosial, di mana CGCP mendorong pertumbuhan siswa serta standar dan kompetensi nasional ASCA yang menjelaskan pengetahuan dan keterampilan khusus yang harus diperoleh siswa sebagai hasil dari menerima layanan CGCP. Ketika menerapkan kerangka konseling sekolah multikultural ke komponen dasar literatur tentang sekolah yang responsif secara budaya menjadi sangat relevan. 2. Sistem pengantaran atau sistem pengiriman dijelaskan oleh ASCA 2005 sebagai bagaimana CGCP akan dipraktikkan. Komponen ini terdiri dari kurikulum yang diberikan kepada siswa, perencanaan siswa,
siswa individual atau kegiatan program yang memfasilitasi pengembangan individu dan kelompok kecil di masa muda. Layanan responsif untuk mengatasi masalah langsung remaja melalui konsultasi, konseling individu dan kelompok, rujukan, konsultasi, krisis, dan fasilitasi teman sebaya dan dukungan. Sistem manajemen komponen ketiga. Sistem manajemen berkaitan dengan aspek kapan, mengapa, pada, dan otoritas apa. CGCP Perjanjian Manajemen mencakup tanggung jawab yang disepakati dari konselor sekolah. Dewan Penasehat meninjau CGCP. Penggunaan data mencerminkan sifat CGCP berdasarkan data, rencana tindakan membahas kurikulum, paduan dan bentuk kesenjangan pencapaian. Penggunaan waktu mencakup garis besar jumlah waktu yang harus dihabiskan oleh konselor sekolah untuk berbagai tanggung jawab dan kalender mengacu pada jadwal induk kegiatan konselor sekolah. 4. Implikasi. Komponen terakhir CGCP, akuntabilitas, membahas dampak CGCP terhadap siswa yang dilayaninya. Hal ini terdiri dari laporan hasil yang dibagikan dengan pemangku kepentingan, standar kinerja konselor sekolah yang menjadi landasan evaluasi konselor sekolah, dan audit program yang mengevaluasi seberapa baik CGCP disusun sesuai dengan model ASCA 2005. Komponen model ASCA ini adalah area yang paling membutuhkan penelitian dan beasiswa di masa depan agar dapat menerapkan CR CGCP secara penuh. D. Prestasi mahasiswa minoritas. Coleman 2007 mempresentasikan model yang menunjukkan bahwa siswa etnis minoritas yang berhasil di sekolah sebenarnya menunjukkan ketahanan. Hal ini adalah konstruksi yang sangat berguna bagi konselor sekolah, yang peran utamanya di sekolah adalah membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan dan sikap sosial dan emosional yang memfasilitasi pembelajaran. Ketahanan tentu saja merupakan sekumpulan sikap dan keterampilan. Coleman, Karcher, dan Bisquet 2001 yang memfasilitasi pembelajaran. Dalam model ini, Coleman menyarankan bahwa prestasi siswa minoritas adalah hasil yang tangguh karena faktor stratifikasi sosial, misalkan kelas, ras, etnis, dan jenis kelamin, lebih prediktif dari hasil akademik daripada kualitas sekolah atau kompetensi intelektual. Coleman menunjukkan dengan membahas faktor-faktor yang membantu etnis minoritas untuk berhasil. Selain faktor kontekstual, misalnya keterlibatan orang tua, kualitas guru di setiap kelas, dan komunitas sekolah yang peduli, ada faktor pribadi yang membantu siswa minoritas mengatasi status resiko mereka. Dalam tinjauan pustaka tentang prestasi siswa minoritas ini, faktor-faktor yang berkontribusi pada hasil yang tangguh yang menjadi minat khusus untuk program konseling sekolah, termasuk identitas budaya yang berkembang dengan baik, keterampilan sosial, dan kompetensi bikultural. Selanjutnya adalah mempersiapkan siswa untuk masyarakat global. Friedman telah mengemukakan alasan yang kuat tentang pentingnya berpikir dalam istilah global, tentang perencanaan dan perubahan pendidikan, sosial, serta ekonomi. Hipotesis utamanya adalah bahwa revolusi teknologi telah membuat dunia datar secara nyata, menjelaskan efek revolusi ini pada praktik ekonomi. Friedman menentang kita untuk memikirkan jenis sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikembangkan oleh pekerja Amerika untuk menjadikan peserta yang produktif dalam masyarakat global yang semakin meningkat. Dari perspektif kami, sangat mudah untuk menggambarkan kebutuhan untuk menghasilkan siswa yang lebih siap untuk tampil pada tingkat kemahiran tinggi di bidang sains, teknologi, teknik, serta matematika, semakin sering disebut sebagai bidang STEM. Yang selanjutnya ada implikasi. Dalam bab ini, kami telah membuat argumen bahwa multikulturalisme dalam konseling sekolah adalah fenomena multidimensi, tetapi hasil dari integritas yang efektif dari perspektif multikultural ke dalam bidang akan memungkinkan kita untuk mengatasi masalah utama, kesetaraan pendidikan, dan menciptakan global warga. Kami berpendapat bahwa perolehan kompetensi konseling multikultural untuk konselor sekolah berfungsi sebagai dasar untuk integritas ini.
Kami percaya proses ini dimulai dalam pelatihan prajabatan, tetapi perlu menjadi fokus berkelanjutan dari aktivitas pengembangan profesional konselor sekolah. Dari perspektif ekologi, karena budaya terus berkembang, sangat penting bagi profesional yang memberikan kepemimpinan di CRCGCP untuk terus mengikuti pelatihan. Ini berarti bahwa mereka yang melatih konselor sekolah harus secara aktif terlibat dalam proses pelatihan dalam jabatan. Pendidik konselor memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk memahami perubahan di lapangan, tetapi untuk terlibat dalam pengembangan profesional berkelanjutan dari lulusan program mereka dan pengawasan siswa prajabatan dalam program mereka. Setelah konselor sekolah memperoleh dasar kompetensi multikultural, dia perlu mengembangkan kesadaran, pengetahuan, serta keterampilan untuk merancang dan menerapkan di CRCGCP. Kami menyarankan bahwa program semacam itu perlu memasukkan perspektif ekologis sebagai tambahan dari harapan ASKA, bahwa program semacam itu bersifat komprehensif, preventif, dan berkembang.